Hey, what's up dude? Balik lagi sama gue. Kali ini kita akan ngobrolin satu hal yang sedikit serius. Di sebelah kiri gue sekarang udah ada Kang Dadan. Kang Dadan Suparjo Suharma Wijaya. Perpaduan antara Jawa dan Sunda. Nah, Kang Dadan ini kebetulan adalah anggota dari Ombudsman ya Kang ya? Ya. Kalau di Ombudsman apa sih, komisioner atau anggota? Anggota. Undang-undangnya anggota Ombudsman Republik Indonesia. Anggota Ombudsman Republik Indonesia periode tahun 2016 sampai tahun 2021 ya Kang ya? Ya, betul. Gitu. Jadi masih banyak kerjaan yang Kang Dadan nih sekarang nih. Nah, mungkin teman-teman banyak yang udah pernah dengar gitu ya, ombudsman gitu kan. Saya nggak pernah dengar tante budsmannya kemana ya? Tantenya di sana. Tantenya di sana, oh ternyata lagi pesen cincau kayaknya. Gitu. Ya, apa namanya, teman-teman udah sering dengar ombudsman dan sedikit-sedikit nih sekarang kan orang kalau ada apa-apa aduin ke ombudsman gitu ya, Kang Dadan ya. Betul. Nah, cuman kita pengen tahu nih sebenarnya kalau ombudsman itu apa sih sebenarnya bedanya? Dia pertama mungkin Kang Dadan bisa jelasin dia lembaga apa, dan terus bedanya apa sih sama Komnas HAM gitu kan? Kadang-kadang kita juga kalau ada masalah kan suka ngadu ke Komnas HAM, kita suka ngadu ke apa, atau kita ke Ombudsman. Nah, bedanya apa sih Kang sebenarnya? Ya mungkin dari kesamaannya dulu ya. Kita sama-sama lembaga negara yang dibentuk melalui undang-undang ya. Okay. Kalau undang-undang Ombudsman, Undang-Undang 37 tahun 2008 tentang Ombudsman ya. Itu serangkaian dengan setahun berikutnya muncul Undang-Undang Pelayanan Publik ya. Oke. Undang-Undang nomor 25 tahun 2009. Nah, Ombudsman ini tugasnya sebetulnya mengawasi pelayanan publik ya di seluruh instansi pemerintah maupun lembaga negara ya, semualah yang termasuk swasta yang menggunakan APBN ya, itu bisa juga diawasi oleh Ombudsman. Oke. Gitu. Swasta yang menggunakan APBN contohnya apa tuh Kang? Misalkan rumah sakit ya, rumah sakit swasta kan, nah, kemudian dia menjadi kerjasama dengan BPJS. BPJS kan dana yang dikelola oleh badan negara kan, otomatis bisa diawasi juga. Oh gitu. Jadi pokoknya ada keterkaitan semacam itu. Nah kalau bedanya sama Komnas HAM, ya Komnas HAM fokus advokasi ke hak-hak asasi manusia ya. Sebetulnya beririsan juga dengan Ombudsman. Kalau di Ombudsman lebih ke prakteknya ya, aplikasinya. Semua instansi pemerintah ya kan melayani publik kan, ada layanan publiknya. Layanan publik itu kan merupakan hak asasi manusia gitu kan. Nah, gimana pelaksanaan pelayanan publiknya, benar apa enggak, sesuai dengan standar apa enggak gitu ya. Baik standar Undang-Undang 25 2009 tentang pelayanan publik gitu maupun perundang-undangan yang lain. Nah, termasuk kita juga mendorong misalkan di layanan publik itu kita harus ramah difabel gitu ya. Di situ Ombudsman juga ada penilaian yang tidak sekedar berdasarkan pengaduan ya, bukan hanya pengaduan, tapi kita juga bikin survei, namanya survei kepatuhan ya. Di sana kita melihat instansi pemerintah itu gimana layanan publiknya, diantaranya ada nggak fasilitas untuk difabel misalkan buat kursi roda lah atau atau fasilitas khusus lah yang kira-kira. Nah itu dinilai juga di standar kepatuhan Ombudsman. Gitu. Berarti Ombudsman secara independen itu bisa dong mereka misalnya tiba-tiba atau bukan tiba-tiba, artinya mengatur untuk mengunjungi let's say misalnya beberapa stasiun kereta untuk melihat apakah pelayanan dari stasiun-stasiun kereta di Jawa sudah aksesibel atau belum? Oh iya betul, bisa itu, gitu. Seperti itu ya, bisa berarti ya? Sering ya. Kita melakukan peninjauan kadang ke stasiun, ke rumah sakit, ke bandara gitu, gimana mereka memiliki kesiapan untuk pelayanan publik ya. Kita yang rutin biasanya jelang hari raya ya. Hari raya Lebaran kemarin kita nerjunkan tim tuh ke stasiun-stasiun ya, bandara ya, rumah sakit, gimana kesiapan mereka melayani publik ya. Yang umum itu general, tapi kita juga melihat ya layanan khusus untuk difabel seperti apa gitu. Dilihat juga gitu. Itu timnya dari 100% dari Ombudsman atau
melibatkan masyarakat juga. Jadi ada perwakilan misalnya dari teman-teman disabilitas yang diajak untuk ikut audit, atau mungkin dari teman-teman perempuan, aktivis perempuan atau yang lainnya. Kemarin sih ya kalau yang rutin seperti hari raya memang kita bikin tim khusus yang dari internal ombudsman. Internal, oke. Nah, tetapi masukan-masukan masyarakat ya kita akomodasi juga gitu. Makanya ombudsman itu punya yang namanya sahabat ombudsman. Oh, ada ya? Nah, ada sahabat ombudsman. Oh, jadi ada. Okay. Itu bagian dari program partisipasi masyarakat. Kita bikin jejaring dengan ya semua kelompok masyarakat lah yang kira-kira punya keterikatan dengan pelayanan publik. Ya ada seperti misalkan teman-teman yang dari LBH, dari NGO yang punya concern tertentu ya. Itu banyak yang menjadi sahabat ombudsman. Bahkan teman-teman kampus ya, anak-anak mahasiswa kita gitu ya, dari mahasiswa di kampus-kampus banyak yang jadi sahabat ombudsman. Anak SMA juga banyak yang jadi sahabat ombudsman. Caranya gimana tuh Kang? Kalau kita misalnya tertarik untuk kita mau kontribusi nih buat ombudsman nih. Nah, memang di ombudsman itu sahabat ombudsman macam-macam ya. Ada level-level ya, ada mungkin seperti sahabat pemula gitu ya. Kemudian ada yang lanjut sampai level inti gitu ya. Advokasi kebijakan dan sebagainya. Ada juga termasuk mereka seberapa intent bisa berkontribusi ya, mengawasi pelayanan publik, mengadvokasi layanan publik ya dengan ya memberi masukan ke ombudsman dan sebagainya gitu. Nah itu bisa semua ya kalangan gitu, belajar dan sebagainya. Banyak tuh yang belajar tentang bagaimana pelayanan publik, lantas mereka mau partisipasi untuk turut mengawasi pelayanan publik, itu jadi sahabat ombudsman gitu. Nah programnya kita setting macam-macam gitu. Mereka bisa bikin kayak bikin foto-foto misalkan lomba foto layanan publik atau apa, itu dilaporkan ke ombudsman. Bisa macam-macam lah yang bisa dilakukan kreasinya. Nah terus kalau misalnya kita menemukan sesuatu nih, katakanlah ada pelayanan yang tidak sesuai dengan standarnya gitu ya, ombudsman sebenarnya bisa apa sih Kang? Bisa sejauh mana sih ombudsman bisa mempengaruhi kebijakan atau satu standar pelayanan di satu tempat? Apakah ombudsman punya kekuatan untuk merubahnya? Ya, pertama ya, ombudsman sebetulnya menegakkan aturan normatif ya. Nah, ini ada pilar-pilar normatif nih. Aturan mulai dari perundang-undangan sampai ke level yang bawah gitu ya, regulasi-regulasi itu semua harus ditegakkan ya. Nah, ketika ada regulasi yang sudah ditetapkan di dalam hal pelayanan publik, nah ternyata tidak dilaksanakan, ombudsman menegur dong gitu kan. Nah, menegur gitu. Ini kenapa ini nggak dilaksanakan? Bukankah aturannya seperti ini? Bukankah prosedurnya seperti ini? Ternyata ada yang mengadu ke kita, tidak sesuai prosedur sehingga didiskriminasi atau pelayanannya dilambat-lambatin atau dan sebagainya lah gitu. Nah itu yang normatif ombudsman negakkan. Tapi ombudsman juga kadang menemukan ya, bisa jadi ini kasus ini belum masuk di dalam aturan normatif, artinya belum terakomodasi ya. Berarti ini sifatnya value gitu yang sudah berkembang di masyarakat ya, tetapi belum terakomodasi di aturan yang aturan yang positif yang normatif. Nah, ombudsman juga akhirnya melakukan review kebijakan. Kebijakan ini belum mengakomodasi ini, atau misalkan kebijakan ini regulasinya udah nggak update nih gitu kan. Udah ya nggak sesuai lah dengan perkembangan zaman ya, karenanya menimbulkan ketidakcocokan, bahkan ketidakadilan. Ini harus direvisi nih gitu. Nah, bisa sampai ke sana. Ombudsman punya hak sampai ke sana, punya kewenangan untuk melakukan review kebijakan ya. Jadi proses untuk masukan ke legislasi ya. Nah, yang merubahnya tetap DPR ya. DPR bersama pemerintah, karena yang punya kewenangan untuk membuat undang-undang adalah DPR bersama pemerintah. Jadi ombudsman lebih ke ngasih reviewnya nih. Kayak gitu. Berarti nanti hasil dari survei dan dari segala aktivitas ombudsman itu, output dari pengaduannya itu adalah rekomendasi ombudsman kepada yang bersangkutan. Nah, ini ada dua bentuk rekomendasi nih di ombudsman.
Kalau rekomendasi yang berdasarkan laporan kasus, nah itu rekomendasi yang sifatnya mahkota keputusan gitu ya. Kalau di pengadilan kan keputusan pengadilan. Nah, kalau di ombudsman karena kita adalah jalur non pro justisia, maka sebutannya bukan putusan seperti di pengadilan. Nah, sebutannya adalah rekomendasi. Tapi rekomendasi ini pengertiannya berbeda dengan orang kebanyakan memahami ya, seperti saran dan sebagainya, bukan. Rekomendasi ini sama dengan keputusan badan peradilan gitu. Berarti lebih kuat ya? Ya, sifatnya final dan mengikat gitu ya. Nah, karenanya ombudsman jarang mengeluarkan rekomendasi seperti itu. Jadi kita karena itu sangat kuat gitu dan harus dipenuhi oleh instansi pemerintah ya. Kita nggak langsung memunculkan rekomendasi, biasanya lewat LAHP dulu, laporan akhir hasil pemeriksaan. Nah, itu di dalamnya ada sejumlah tindakan korektif ya yang harus dilakukan ya, saran dan sebagainya, tindakan korektifnya apa. Nah, itu ada di dalam LHP itu. Apabila LHP pun ini bersifat mengikat ya, ada batas waktu. Jadi ini katakanlah misalkan ada jembatan penyeberangan ya, ternyata jembatan penyeberangan ini tidak ada untuk difabel misalnya tangga gitu kan, tinggi gitu kan. Ternyata penggunanya ini banyak nih gitu ya. Penggunanya tuh banyak. Nah, ya kita akhirnya mereview ya, katakanlah karena ada aduan misalkan ya, atau tidak berdasarkan aduan juga bisa gitu. Nah, kalau berdasarkan aduan ya kita masuk hasil pemeriksaan, di sana kita memasukkan tindakan korektif untuk kasih dong fasilitas untuk teman-teman difabel misalkan ya. Nah, kita kasihkan ke pemerintah. Ada jangka waktunya nih, jangka waktu 30 hari, 60 hari mereka mau apa gitu kan. Nah, bisa saja ini mereka harus merencanakan, harus melakukan FGD, studi kelayakan dan sebagainya gitu. Nah, ada batas-batas waktu itu. Nah, kalau batas-batas waktu itu tidak dipenuhi ya, kan kita udah kasihkan kan LHP, tidak dipenuhi gitu oleh mereka yang harus menjalankan ini, nah maka itu bisa naik menjadi rekomendasi. Nah, jadi tapi kita menghindari nggak usah lah rekomendasi gitu. Karena kalau udah rekomendasi berarti memang harus. Ya, kalau direkomendasi nanti bisa berbuntut ke sanksi. Nah, sanksinya kan misalkan kepala dinas apa yang terkait lah gitu ya. Yang terkait misalkan diganti. Untuk ini karena tidak melaksanakan ini dia nggak kompeten, digantilah gitu kan rekomendasinya gitu. Nah, rekomendasi itu nanti naik ke, kalau ternyata nggak diganti kepala dinasnya, ya dia naik ke kepala daerahnya. Nah, ternyata kepala daerah juga nggak peduli, nggak ini, nah dia juga bisa diadukan juga ke. Ya sudah, karena tidak melaksanakan kita adukan ke Kementerian Dalam Negeri. Nah, di Undang-Undang Pemerintahan Daerah itu ditentukan kepala daerah yang tidak menjalankan rekomendasi ombudsman itu dapat dilakukan pembinaan atau disekolahkan istilahnya kan. Nah, bisa diberhentikan sementara nih 3 bulan, 6 bulan gitu. Sesuai dengan ininya, itulah sanksinya. Makanya kita nggak sampai ke sanksi. Nah, tapi tadi dari sudah keluar laporan akhir hasil pemeriksaan itu yang memonitor nanti siapa kan? Ya, kita ada yang namanya tim respon tim respon. Ya, tim resolusi dan monitoring. Jadi setiap LAHP itu dipantau nih pelaksanaannya seperti apa, karena berbatas waktu, karena mengikat itu. Ya, mengikat tapi belum final. Finalnya di rekomendasi itu. Nah, terus difabel nih, teman-teman dengan disabilitas nih banyak sekali mengalami masalah nih Kang. Yang terbaru ini ada kawan kita, dia di Batam ditolak oleh satu bank swasta untuk membuka rekening karena katanya tunanetra. Terus kemarin waktu musim penerimaan siswa sekolah di SMA di Makassar, itu ternyata masih ada beberapa sekolah yang menolak untuk siswa dengan disabilitas masuk ke sekolah umum. Nah, aku pengen tahu nih Kang, bagaimana sih tata cara pengaduan kepada ombudsman? Karena mereka sebenarnya bisa kan diaduin ke ombudsman kan? Iya, kan? Bisa kan? Nah, tata cara pengaduannya gimana nih? Karena teman-teman kadang-kadang
keburu nafsu nih, wah ini diskriminasi apa segala macam, tapi setelah itu bikin koalisi, bikin aksi gitu kan, ayo kita ke ombudsman. Nah nanti di ombudsman ternyata tidak ada tidak ada action yang langsung gitu kan. Nah sebenarnya tata caranya gimana sih Kang supaya direspon, bukan hanya direspon ya, tapi benar-benar menjadi satu pengaduan yang bisa merubah situasinya gitu loh Kang. Ya, mungkin pertama lewat jalur pengaduan ya. Jalur pengaduan itu bisa lewat macam-macam kanal pengaduan ya. Itu di ombudsman ada semua, lewat media sosial, lewat telepon, lewat email dan sebagainya, atau datang langsung juga gitu ya, datang langsung. Nah, tetapi di kita di ombudsman ini ada pengaduan itu harus memenuhi kaidah aspek material dan formilnya. Jadi ada syarat material dan syarat formil. Nah, syarat material apa? Ya terkait dengan aduannya nih. Aduannya adalah substansi pelayanan publik gitu, yang itu berupa potensi maladministrasi ya. Maladministrasi itu bisa tidak memberikan layanan ya, atau ya dia menyalahgunakan wewenang dan jabatan dan sebagainya ya, termasuk tidak melayani itu maladministrasi. Itu maladministrasi. Nah, misalkan untuk difabel nih, ini kan sudah ada tuntutannya ya, sudah regulasinya udah ada, misalkan undang-undang pelayanan publik. Nah, ternyata satu bentuk pelayanan publik ini untuk difabel ini tidak dilayani, tidak diberikan. Nah, maka teman-teman difabel itu bisa mengadukan ke ombudsman, katakanlah kasusnya apa tadi, misalkan bank misalkan ya, perbankan ini nggak bisa melayani, gimana nih gitu. Nah, itu nanti syarat materialnya nih kita lihat nih gitu, bentuk aduannya bisa nggak gitu. Nah, tapi ya kalau yang termasuk bank swasta itu harus diadukan dulu ke OJK. Ke OJK dulu. Ya, OJK ya, di OJK seperti apa, regulasinya seperti apa untuk melayani kaum difabel itu. Nah, nanti kalau OJK dikomplain ya, kemudian tidak memberikan respon dan sebagainya, itu dilaporkan ke ombudsman. Tapi berarti, itu untuk bank-bank swasta. Kalau bank pemerintah langsung itu bisa langsung. Ombudsman bisa langsung menangani ini regulasi terkait dengan layanan nasabah yang misalkan yang difabel ini tunanetra misalkan, ini harus seperti apa ya, kita lihat regulasinya nanti gitu kan. Nah, tapi itu belakangan ya, maksudnya syarat materialnya disebutkan ya, bentuknya seperti itu ya. Kita lihat nih legal standingnya gitu. Legal standing itu tadi. Nah, apakah ini orang yang dirugikan, pihak yang dirugikan atau bukan gitu ya. Nah, kalau pihak yang dirugikan ya bentuk kerugiannya apa, layanan publiknya apa, harus nyambung nih gitu. Nah, itulah yang disebut legal standing. Nah, tapi bisa juga ya teman-teman itu legal standingnya ini tidak langsung ya. Kalau tadi kan yang bersifat langsung, kalau langsung biasanya perorangan. Nah, ini tidak bersifat langsung, tapi misalkan ini ada teman-teman yang peduli pelayanan publik, ini banyak teman-teman difabel misalkan didiskriminasi. Nah, tapi temuannya umum, tidak spesifik ke orang tertentu misalkan ya. Nah, itu bisa diadukan oleh ya mereka yang misalkan NGO yang peduli atas itu. Berarti kan NGO-nya juga dia legal standingnya tidak langsung, tapi mereka yang peduli atas teman-teman difabel itu bisa juga melaporkan gitu. Nah, tapi harus punya badan hukum gitu kan, untuk kejelasannya kan. Nah, badan hukumnya ya harus terdaftar dan sebagainya lah gitu. Nah, kalau tidak gitu ya, kalau tidak ya badan hukumnya adalah perorangan, berarti citizen, warga negara, dibuktikan dengan KTP. Itu bisa. Dengan KTP bisa. Berarti itu sudah merupakan legitimasinya dari perseorangan tersebut ya. Ya, betul. Tapi kalau kelompok ya berarti katakanlah 10 orang. Tidak bisa disebutkan 10 orang atau paguyuban difabel 10 orang misalnya, nggak bisa gitu kalau nggak ada badan hukumnya. Ya berarti gimana? Ya 10-10-nya aja ngelapor gitu. Tapi ada kuasa hukumnya lah satu orang misalkan. Yang 10 orang itu menguasakan ke satu orang itu misalkan, nggak apa-apa, itu masih bisa diterima. Jadi nggak perlu bikin aliansi difabel jomblo terus ngadu ke ini, nggak harus kayak gitu ya, justru malah nggak bisa kalau nggak ada ininya, nggak ada hukumnya, ada ART-nya, pokoknya nggak ada pengesahan. Lebih baik justru perorangan dengan perorangan KTP. Tapi kalau ada badan hukumnya misalkan LBH gitu ya,
atau LBH pun, LBH pun lain sebetulnya gitu kan bisa dapat kuasa nih. Ya. LBH dari apa namanya, katakanlah 10 orang di Paba datang ke LBH, LBH-nya yang nanti datang. LBH yang Tapi kan berdasarkan kuasa gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu nanti masuk ke ombudsman, di ombudsman diproses nih, tadi masuk ke apakah memenuhi syarat material gitu kan. Kemudian apakah ini merupakan kewenangan ombudsman atau enggak dirapatkan. Itu mengadukan sudah dengan barang bukti kayak misalnya ada apa namanya ada percakapan via WhatsApp misalnya gitu ya. Oh bisa, itu udah langsung dilampirkan tuh ya, dokumen-dokumen kayak gitu udah. Ya, dokumen-dokumen pendukung nanti diminta nih. Kejadiannya kapan, kronologisnya seperti apa, BAP-nya gitu kan ya, istilahnya ada kan. nggak bukti-bukti dan sebagainya. Itu bisa langsung disertakan. Tapi kalaupun nggak itu, nanti misalkan ya yang jelas udah memenuhi aspek material, syarat formilnya udah masuk, ya KTP dan sebagainya itu udah jelas ada gitu. Nah, itu nanti ombudsman menelaah, kemudian ombudsman menginvestigasi, memverifikasi ya ke instansi yang dilaporkan, seperti apa gitu. Nah, nanti berproses lah, banyak temuan-temuan. Nah, dari situlah misalkan muncullah nanti, oh ini ada sejumlah potensi maladministrasi yang harus dikoreksi. Nah, tindakan-tindakan korektifnya nanti dicantumkan di situ supaya institusi ini harus melakukan ini, jalanlah seperti itu. Oke. Ya, berarti kalau misalnya tadi aku ambil satu kasus gitu ya, penolakan siswa disabilitas di sekolah gitu. Ya. Pertama yang harus dilakukan adalah mengadukan dulu ke dinas, ya, gitu kan? Ya, instansinya. Instansinya kan adalah ini misalnya sekolah swasta nih. Ya. Kita adukan dulu ke dinas. Dinas tidak berbuat apa-apa. Dinas dilaporkan. Dinas dilaporkan ke ombudsman. Ya. Tapi kalau misalnya SMA negeri, itu bisa langsung kita adukan ke ombudsman. Ya bisa. Nah, tapi ombudsman pun tetap akan mengklarifikasi ke dinas juga nanti, melibatkan semua gitu. Nanti ininya prosesnya kayak pengadilan gitu ya, berarti nanti ada yang dipanggil, ada yang proses pemeriksaan lah di BAP lah gitu kan. Gitu. Tapi BAP-nya model non pro justisia gitu. Nah, terus itu yang berdasarkan pengaduan. Ada juga yang non pengaduan. Non pengaduan itu atas inisiatif ombudsman. Nah, tapi inisiatif ombudsman itu memerlukan banyak syarat ya. Misalkan ya di media banyak terekspos ya kejadian-kejadian seperti itu, tapi nggak ada yang mengadu nih, tapi eksposurnya banyak gitu. Terus ada ya banyak lah yang masukan-masukan dari masyarakat yang tidak berupa pengaduan, tapi ini menjadi keresahan publik lah misalkan. Ombudsman bisa berinisiatif untuk masuk ke kasus itu. Nah, dari sana nanti ya sama, akhirnya kita melakukan review kebijakan dan sebagainya. Ada nggak aturannya dan sebagainya. Masuklah kita ke diskusi misalkan terkait dengan program untuk difabel ini harusnya seperti apa nih, program inklusif ini kan gitu kan. Betul. Kan ada yang misalkan kalau sekolah kemarin kita bahas ada yang model fokus ya, ada LSB SLB misalkan. SLB. Atau ada yang sekolah itu harus sekolah inklusif gitu kan. Sekolah-sekolah umum itu harus lingkungannya menyesuaikan kondusif, dengan menerima siswa dengan disabilitas. yang disabilitas misalkan, yang seperti. Nah, program-program itu kita lihat nih jalan apa enggak, memungkinkan apa enggak, atau sudah dilakukan atau apa enggak gitu dari pemerintah. Terus sebetulnya ada satu lagi ya kemarin ya yang terpadu ya. Terpadu betul. Program. Awalnya dulu terpadu kan sebenarnya, jadi dari segregasi kan kalau segregasi itu terpisah mereka, jadi yang tidak punya disabilitas itu sekolah di sekolah umum, yang punya disabilitas di SLB. Nah, kalau terpadu itu mulai digabungkan tapi kuat-kuatan gitu. Kalau misalnya si siswa dengan disabilitasnya kuat, dia akan survive karena dia akan ngikutin kurikulum yang ada di sekolah umum. Nah, tapi kalau inklusif ini siswa dengan disabilitas masuk ke sekolah tersebut, tapi kurikulumnya, lingkungannya semua disesuaikan dengan kebutuhan si siswa tersebut. Gitu. Ya, nah itu yang seperti itu gitu. Di ombudsman masuk ke dalam review ya, review kebijakan, review program. Ini harusnya seperti apa, ini harusnya seperti apa gitu. Nah, masuk ke yang itu. Nah, yang seperti itu bisa saja kan
itu belum ada di tadi kalau kita bicara normatif ya, belum masuk ke regulasi-regulasi. Nah, maka value yang dihasilkan gitu ya dari review ini kan banyak value ini yang kira-kira ini ternyata belum terakomodasi nih di regulasi, maka kita usulkan review kebijakan ya untuk ini program legislasi mencantumkan nilai-nilai ini atau pengaturan-pengaturan di bidang ini yang aturannya belum ada dan sebagainya. Itu bisa sampai sana. Kayak misalnya belum ada penerapan kurikulum yang standar untuk pendidikan inklusif ini juga bisa didorong ke ombudsman juga. Bisa ya. Ya, jadi sejauh mana sih misalkan program-program inklusi ini kan ada pilihan ya. Apakah dia dijadikan sebagai pengarus utamaan ya, mainstreaming terhadap program-program pemerintah atau memang menjadi program khusus, program fokus. Nah, ini pilihannya seperti apa gitu, programnya sudah ada nggak gitu, sudah dijalankan atau enggak. Kalau pemerintah misalkan sudah mendeklarasikan bahwa keberpihakan terhadap kaum difabel dengan program-program inklusi itu menjadi komitmen yang menjadi arus utama di semua sektor pemerintahan. Nah, sejauh mana nih pelaksanaannya kita awasi di lapangan. Oh, ternyata misalkan hanya sebatas slogan saja, misalkan hanya sebatas ada di visi misi, tapi tidak terbreakdown ke dalam program-program. Nah, kita bisa periksa juga. Gitu. Oke, sip. Terima kasih banget Kang Dadan akan waktunya dan juga informasinya. Saya pikir ini sangat sangat berguna buat teman-teman ya. Jadi supaya teman-teman juga nggak kehabisan tenaga gitu kan. Udah capek-capek menggalang komunitas, pengaduan yang nggak didengar kan kasihan juga gitu kan. Tapi ternyata sekarang udah tahu nih gimana nih cara kita mengadu ke ombudsman yang benar gitu kan. Oke, terima kasih banget Kang Dadan. Nanti sampai ketemu lagi. Selamat berjuang. Selamat berjuang. Sama-sama kita berjuang. Sip, thank you. Sampai ketemu lagi di video yang berikutnya.